Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin radhiyallahu, hari terus berganti dan kita sudah berada di tanggal, kalau nggak salah 18 Dzulqa'dah. Artinya 12 atau 11 hari lagi mungkin kita akan segera memasuki bulan Dzulhijjah, bulan besar. Ya. Untuk itu di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang belum kita tuntaskan pada perjumpaan kemarin, bahwa Dzulhijjah itu bulan yang sangat mulia, sehingga kayaknya waktu yang 12 hari ini ayo kita manfaatkan, bersiap diri secara ruhiyah. Persiapannya ayo apa? Ayo kita semangati badhe pinanggih kalian Dzulhijjah niku disemangati nyong arep beramal, siap kesel, siap meluangkan waktu, siap mungkin harus mengeluarkan dana untuk bisa meraih kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Disiapkan. Ya. Harapannya nanti perjumpaan kita dengan Dzulhijjah akan menjadi keberkahan. Tapi kalau kemudian kita hanya santai saja, kita lewati Dzulhijjah seperti biasa, tidak ada yang dispesialkan, mbok malah jadi sesalan. Karena bukan tidak mungkin kesempatan ketemu Dzulhijjah ternyata bisa jadi menjadi kesempatan terakhir bagi kita besok. Tidak ada kesempatan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, untuk itulah kita akan melanjutkan, yaitu kita refresh kemuliaan Dzulhijjah dan amalan apa yang bisa kita lakukan di dalamnya di kesempatan sore hari ini insyaallah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin radhiyallahu, saderengipun sholawat salam monggo tansah kunjuk dumateng uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Baik kaum muslimin, saya review lagi bahwa Dzulhijjah itu mulia, gitu kan? Apa kemuliaannya? Ini sekedar kita bahas cepat karena sudah kita bahas kemarin. Satu, Dzulhijjah sebenarnya kemuliaannya sebanding dengan Ramadan. Dari sisi apa? Amal-amal yang kita lakukan di dalamnya itu ternyata pahalanya juga berlipat ganda, sebagaimana ketika kita berbuat wajib di bulan Ramadan. Sahroni la yang kusoni, ada 2 bulan di mana amal-amal kebaikan tidak berkurang pahalanya. Syahrul Idin, 2 bulan itu adalah bulan yang ada idnya, Ramadan wa Dzulhijjah. 2, di bulan Dzulhijjah itulah terdapat hari-hari terbaiknya dunia. Dados nek teng setahun niku enten 360 dinten, hari terbaiknya itu ada di mana? Di bulan Dzulhijjah. Karena Nabi secara spesifik menyebutkan afdhalu ayyamid dunya ayyamil asri.
sebagus-bagus dinten teng dunia niku dinten sedoso. Lah dinten sedoso yang dimaksud itu adalah Ashrul Awal min Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. 3, karena sedemikian spesialnya 10 hari awal Dzulhijjah sehingga amal kebajikan apapun nilainya menandingi amalan jihad. Ya. Sehingga Nabi ketika akan ma'amin ayamin al-amilu solihu fiha ahabu ilallahi min hadihil ayam. Tidak ada satu hari pun di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih dicintai Allah dibandingkan dengan hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud oleh beliau itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Ya. Sehingga di antara sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah." Tidak pula jihad fisabilillah ya Rasulullah? Ya, tidak pula jihad fisabilillah. Ya, kecuali orang yang keluar ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dengan nyawanya, hartanya, tidak pulang keduanya. Dia terbunuh di jalan Allah. Yang seperti ini kita tidak bisa menandinginya. Tapi kalau ada orang yang keluar berjihad, pulang badannya masih sehat, nyawa masih melekat di badan, kita bisa menyaingi pahalanya dengan berbuat bajik di 10 hari awal Dzulhijjah. 4, amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah menjadi a'dhamul a'mal, menjadi ahabul a'mal, menjadi amal yang paling dicintai Allah. Ini ya, dalam hadis yang lain, ma min ayamin a'dhamu, tidak ada satu hari pun yang menjadi lebih agung, menjadi lebih dicintai Allah amal-amal yang dilakukan di dalamnya dibandingkan dengan 9 atau 10 hari ini. Jadi maksudnya amalan kesayangan kok dilampahi teng sedoso dinten Dzulhijjah itu menjadi a'dhamul a'mal, amal sing paling agung, amal sing paling dicintai dening Allah. Bahkan yang kelimanya spesial di tanggal 9-nya. Berarti hari apa? Hari Arafah. Lebih spesial lagi, banyak orang yang akan dipilih oleh Allah bebas dari api neraka. Di hari itu Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Di hari itu Allah membanggakan hamba-hambanya yang beribadah di hadapan para malaikat. Bahkan Allah lajeng ngendika, ma'arodaha ulai, apa sih yang diinginkan mereka? Seakan-akan Allah niku janji, wis pokoke napa sing dados kersane penyuwune para menungso niku bakalan dikabulke. Inilah 5 poin di antara perkara yang menunjukkan Dzulhijjah sedemikian spesial dan mulia. Nah, amalan apa yang bisa kita lakukan di dalamnya? Ya sambil kita refresh malih, gitu kan? Baik, hari ini kita bahas ini aja. Kita fokus. Judulnya apa? Judulnya apa? Nah, itu bukan kurban. Tapi yuk kita pancangkan niat, bulatkan tekad untuk bisa menunaikan sembelihan kurban. Dibaca coba bareng-bareng. Kayaknya kurang semangat ini. Kayaknya mantep nganggo bahasa Jawa iki. Nyong kudu tayang kurban. Coba gimana? Bareng-bareng. Nyong kudu tayang kurban. Oke, ini ya, kita semangati diri. Begini Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Berapa banyak Dzulhijjah telah hadir dan berlalu, ternyata tidak sedikit di antara kita ternyata belum mampu menunaikan ibadah kurban ini. Coba kalau yang umurnya 40 berarti wis ping 40 ketemu Dzulhijjah. Urung tayang kurban. Ana sing wis umure 50 berarti wis ketemu Dzulhijjah ping 50. Dereng saged kurban. Jangan-jangan problemnya bukan soal kemampuan, tapi ternyata jangan-jangan kita miskin kemauan. Loh kenapa? Faktanya berapa banyak orang yang mampu melakukan amal besar ternyata modal awalnya satu, niat yang bulat, tekad yang kuat. Kalau ambali melih nih, banyak orang ternyata bisa beramal besar dengan modal nopo? Niat. Dengan modal nopo? Tekad. Contoh nih, lagi viral.
Seorang kusir andong dari Banjarnegara nabung 15 tahun, hari ini atau tahun ini insya Allah akan berangkat haji. Ini beliau. Ada yang kenal? Mbah Harip kenal Mbah Harip? Mbah Muhammad Kusnarto, panggilannya Kusnen. Menabung bertahun-tahun, kusir andong ini akhirnya bisa mewujudkan mimpinya menunaikan ibadah haji bersama istrinya, Bu Sulbiyah, 61 tahun. Insya Allah berangkat kloter 77 besok, 15 Juni. Yang kita maksud apa? Nek arep etung-etungan, coba etung-etungan. Kinten-kinten nek dadi kusir sedinten si kinten-kinten angsal penghasilan pinten juta. Sedinten pinten juta? Lakoyane 100.000. 100.000 nggih? 100.000 angsal. Orang nanti jutaan 100.000 tapi 15 tahun go nabung men saged bayar ONH. Saya yakin ini butuh jerih payah, banting tulang, peres keringat. Tapi menurut perhitungan kita lah kayaknya orang mungkin enggane kusir dokar kok enggane tayang munggah kaji. Buktinya bisa. Modalnya apa? Niat. Modalnya apa? Tekad. Niat dan tekad. Wong nek duwe tekad kan kados niku sehingga kemudian dia itu akan meper mungkin berbagai macam keinginannya. Yung, ya ora usah ndahar sing enak-enak lah yung. Jane sing arep dahar kali ayam kali gule mungkin nggih saged. Lah wis goreng tempe karo sambal bae lah. Ki dhuwit sing 30.000 ditabung men bisa bayar ONH. Kan seperti itu. Anaknya sing arep jajan mungkin es krim badan jajan apa? Kae anake ya jajal lah diomongi ajan jajan kakean 5.000 bae, sekolah sangune 5.000 bae. Dadine kita masih bisa menyisihkan untuk bisa bayar ONH. Orang kalau punya niat, punya tekad seperti itu. Jadi dia siap jerih payah banting tulang untuk bisa menunaikannya. Dan alhamdulillah ini beliau loh. Insya Allah nih tanggal 15 besok termasuk diantara jamaah haji Banjarnegara yang akan diberangkatkan. Ini. Tidak cuma beliau, satu lagi contoh nih. Pak Sutarmin 52 tahun, bakul welut kuli panggul yang ada di pasar Gondang Sragen. Saya tanya, kinten-kinten sing jenenge kasile tukang panggul, kinten-kinten pinten? Tukang panggul, kuli panggul, terus nek enten yang betul nopo digawakaken mengko diupahi mungkin dan seterusnya. Ternyata tahun ini pun beliau termasuk di antara orang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang kita maksud, ternyata orang itu butuh nopo? Niat, butuh tekad. Sama dalam hal ibadah korban. Yuk pancangkan niat, bulatkan tekad untuk bisa korban. Hari ini kayak gitu. Tadi bahasa Jawa neng ngangge kalimat kepripun? Nyong kudu teyeng korban. Ora urus dopete mbuh isi pira, ora urus saldo tabungane isine pinten. Sing penting modalnya siji disit. Duwe niat, duwe tekad untuk menunaikan sembelihan korban. Siap? Karena tadi jangan-jangan selama ini kita tidak mampu menunaikan sembelihan korban itu apa? Orang duwe niat, orang duwe tekad, bukan soal kemampuan. Ini soal tidak adanya kemauan. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Loh emangnya harus Ustadz menunaikan ibadah korban? Kok ndadakan wau kalimatnya kepripun? Nyong kudu teyang korban, kok medeni temen apa nu wajib? Oke, kita jawab. Jane sih ibadah korban ya ora wajib. Kan hukumnya sunnah. Cuma nih, sebenarnya para ulama pun tidak semuanya sepakat bahwa sembelihan korban itu sunnah. Tidak sedikit di antara ulama ada yang berpendapat sembelihan korban itu jane hukumnya wajib. Di antara ulama yang berpendapat wajib, di antaranya ini ulama-ulama pengikutnya Imam Malik, termasuk menjadi pendapat Imam Abu Hanifah, termasuk menjadi pendapat Imam Al-Lais Ibnu Sa'ad, termasuk menjadi pendapat Syekh Utsaimin, sembelihan korban hukumnya wajib.
Lah kok wajib anu kepripun? Ya sebab kaidah teng fikih niku napa? Al aslul fil amr wujubun. Hukum asal suatu perintah niku jane asline wajib. Pokoknya nek enten dawuh napa kemawon teng Al-Qur'an kok dawuh berarti niku hukume wajib. Kecuali ada dalil yang meringankan dari wajib menjadi sunnah. Nah ternyata teng Al-Quran itu enten dawuh fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah korban. Ini perintah korban teng surat niku Al-Kautsar. Nah menurut ulama-ulama ini tidak ada dalil yang melemahkan, bahkan adanya dalil yang semakin menguatkan perintah itu. Karena Nabi ngendikaken, "Man kana lahu sya'atun falam yudahi", sinten tiange ombe rezekine, sinten tiange bandane mambrah-mambrah, sinten tiange duwite akeh kok ora korban, fala yaqrabana musallana. Wis lah ora usah cepak-cepak, enggak usah deket-deket ke tempat salat kami. Oh, jadinya tidak sedikit di antara ulama berpendapat nyembelih korban niku hukumnya napa? Wajib. Nek mboten berarti kepripun? Dosa. Tapi pendapat jumhur ulama memang sembelihan korban niku napa? Sunnah. Sunnah muakkadah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ini pendapat Imam Malik. Jadi sekalipun di antara pengikut beliau berpendapat wajib, tapi Imam Malik sendiri berpendapat sembelihan korban itu sunnah. Termasuk kalangan Dhahiriyah berpendapat sunnah. Kenapa? Karena menurut ulama ini ada dalil yang meringankan dari wajib menjadi sunnah. Yaitu apa? Nabi itu seakan-akan memberi toleransi bagi umat Islam yang tidak berkorban. Yaitu ketika nyembelih beliau niku sambil ngendika, hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini sembelihan dariku dan dari orang-orang yang tidak bisa berkorban di antara umatku. Ini kaum muslimin. Nah sekarang coba, kalau pendapat ulama kok dua, ada yang wajib, ada yang sunnah, kita pilih yang mana? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Lah sunnah bae, men ora kaboten. Pokok wajib jenengan orang nglakoni malah dadi dosa. Oke, kita ambil sunnah. Cuma andai sembelihan korban memang hukumnya sunnah, lalu apakah kemudian kita itu meremehkan ibadah yang satu ini sehingga nggak pernah punya niat, nggak pernah punya tekad untuk bisa menandakan sembelihan korban? Lah wong anu sunnah orang lakoni lan ora apa-apa. Seumur hidup kalimat itu senantiasa ada di dalam hati kita sehingga kita itu tidak pernah terdetik untuk berusaha menunaikan sembelihan korban. Kalau jenengan prinsipnya seperti itu, nah saya ajak merenungi lagi nih surat Fatir ayat 32. Ayat ini sering kita bacakan nih. Go, kita sinau nih. Mangke kita ambil kesimpulan kudune kepripun. Ya. Jadi begini. Wonten surat Fatir ayat 3 kali Allah Taala ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina istufaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah Taala ngendika ingkang artosipun, kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maksudnya kados niki. Di antara sedemikian banyak manusia, ada di antara mereka yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Dalam konteks hari ini, manusia yang jumlahnya 8 miliar, ternyata sekitar 2 miliar manusia dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran? Umat Islam, yaitu termasuk kita. Nah, dari sekian banyak manusia yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran itu, ternyata mereka itu mensikapi Al-Quran itu dengan berbeda-beda. Dibagi menjadi 3. 1, faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara orang yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, mereka mensikapi perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran itu dengan mendolimi diri mereka sendiri. Dzalimun li nafsihi. Ana perintah disepeleke, enten awisan malah diterjang. Ini namanya apa?
Dolimun linafsih. Ada umat Islam sing kados niku kon salat ya ora tau salat, kon puasa Ramadan klepus glenggam ora kena ngrendengi malah gawene ngrendengi, dilarang ngapusi malah dadi tukang ngapus, dilarang curang dalam timbangan nimbang malah curang. Ada enggak model orang Islam kayak gitu? Ada enggak? Teng Amerika napa Amerika? Itu namanya apa? Dolimul linafsih. Kelompok kedua ini wa minhum muqtasidun. Sebagian di antara orang yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Qur'an, ada yang mensikapi perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Qur'an itu dengan sikap pertengahan. Pertengahan sih keberipun, angger sing wajib-wajib tah gelem nglakoni, ning angger sing sunah-sunah wegah. Lah angger sing haram-haram tah didohi, ning angger sing makruh-makruh egin doyan. Nah, ini namanya muqtasidun. Nah, kelompok tiga yang paling bagus, wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Sebagian di antara mereka ada yang bersegera di dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. La sabiqum bil khairat inilah mbok perintah baik yang wajib maupun sunnah dilakoni, larangan baik sing haram maupun makruh didohi. Bahkan dia hati-hati banget dengan perkara yang halal sekalipun. Kenapa? Khawatir terjerumus kepada yang haram. Saya jelaskan dari situ. Kalau kita tengok nih, ada penjelasan dari Nabi begini. Tadi umat Islam dan sikap mereka terhadap Al-Quran dibagi tiga. Napa mawon? Satu napa? Dolimun linafsih. Sehingga pripun? Enten dawuh teng Al-Qur'an disepelekke. Enten larangan di Al-Qur'an malah diterjang. Yang sikap yang kedua muqtasidun. Sehingga pripun? Perintah wajib dilakoni, ning sunah-sunah egen dablek, larangan haram didohin, ning sing makruh-makruh egen kebelan. Nah, ini namanya apa? Muqtasidun. Ya. Yang ketiga apa? Sabiqum bil khairat. Ki lho wong sing sregep banget, mbuh dawuh menapa kemawon teng Al-Qur'an As-Sunnah, baik dawuh wajib maupun sunnah dilampahi, mbok awisan sing haram maupun sing makruh ditebihi. Itu sabiqum bil khairat. Ternyata sikap mereka terhadap Al-Qur'an itu menentukan nasib mereka di akhirat. Fa amaladina sabaku bil khairati fa ulaika alladziina yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Adapun orang yang dia itu masuk kategori sabakum bil khairat, mereka inilah orang yang kelak akan masuk surga tanpa hisab. Sabakum bil khairat kepripun benjing teng akhirat? Masuk surga tanpa hisab. Wa amaladina tasoddu, adapun orang-orang yang mengambil sikap pertengahan, faulaika yuhasabuna hisaba yasiro, mereka inilah orang-orang yang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amaladina dolamu anfusahum, adapun orang yang mendolimi diri mereka sendiri, diperintah sholat ora sholat, diperintah puasa Ramadan ora gelem puasa Ramadan, duitnya sampai nisab mestinya mengeluarkan zakat, wegah mengeluarkan zakat, kon nyambung silaturahim ora gelem, kon birrul walidain malah durhaka karo tiyang sepuh. Niku jenenge napa? Dolimun linafsih. Orang yang seperti itu faulaika alladziina yuhbasuna fitulil mahsyar, orang-orang yang akan tertahan lama teng mahsyar. Kenapa? Karena dihisab dengan hisab yang berat. Padahal nek wong kok nganti dihisab berat, wis alamat menukis salah hisab yahlik, orang yang dibantah dalam hisabnya pasti binasa. Nek disimpulke umat Islam dan Al-Qur'an dibagi tiga. Yang dolimul nafsi kelak akan mendapatkan su'ul hisab, hisab yang buruk. Orang yang mengambil sikap pertengahan akan mendapatkan hisaban yasiro, hisab yang mudah. Nah, sabakum bil khairat,
kelak akan masuk surga tanpa hisab. Nah, sekarang saya tanya, enggane jenengan milih sing pundi? Ayo coba silakan milih, ora apa-apa milih kok gitu kan. Ora usah isin-isin gitu kan, ora usah isin. Kinten-kinten jenengan milih pundi? Ya ora apa-apa lah milih sabiqum bil khairat. Sekalipun jane ora patut-patuta ya ora apa-apa. Sing penting milih disit. Gitu kan? Kita milih bagaimana? Sabiqum bil khairat supaya besok gimana? Masuk surga tanpa hisab. Lah cirine wong sing sabiqum bil khairat niku sing kados pundi? Wow, sing sedanten dawuhipun Allah, mbok niku wajib, mbok niku sunnah, dia itu sregep untuk menunaikannya. Baru dia masuk kategori sabiqum bil khairat. Lah artinya begini, kalau dikaitkan dengan ibadah korban niku wau. Oh, sekalipun ibadah korban niku hukume sunnah. Hukume apa? Ning nek jenengan kepengen masuk kategori sabiqum bil khairat, padahal sabiqum bil khairat niku kan tiang sing siap nglampahi dawuhipun Allah, mbok niku wajib, mbok niku sunnah. Maka ayo kita berusaha untuk menunaikan sembelihan korban. Saged dipahami napa mboten? Nek jenengan lho anu korban anu sunah ora dilakoni ora apa-apa. Ya berarti aja ngarep-arep bisa masuk kategori sabiqum bil khairat. Seperti itu. Kalau jenengan kepengin sabiqum bil khairat, ayo pancangkan niat, bulatkan tekad, nyong kudu tayang korban. Kepripun? Pancangkan niat, bulatkan tekad, napa? Bareng-bareng sing semangat, nyong kudu tayang korban. Sing meneng bae tok dongakna ora tayang korban ya. Kepriban kudune pancangkan niat, bulatkan tekad gimana? Nyung kudu tayang korban. Itu baru namanya semangat. Supaya besok kita itu bisa masuk kategori sabiqum bil khairat, supaya kita itu masuk surga tanpa hisab. Ya kudu usaha, sekalipun sunnah lah tak negatif disit lah. Yang tadi kami sampaikan, ora urus dopete isi pira, ora urus duwe tabungan apa ora urus, sing penting modal niat disit. Nanti biar Allah itu membukakan pintu-pintu langit, biar Allah itu dengan kun fayakunnya itu kemudian membukakan pintu-pintu rezeki kepada kita, sehingga tadi mungkin ada orang yang secara potensi ekonomi kayak wong orang mungkin tayang kaji, buktinya banyak orang yang ternyata mungkin secara ekonomi kayak wong orang duwe, Allah mampukan dia untuk bisa menunaikan ibadah haji. Sama kayaknya lah nyongkon korban kayaknya kok jenengan orang mungkin jala wong yang nempur besa dina-dina ben ora botepol, ternyata dengan kun fayakunnya Allah modalin apa? Niat, tekad, kita bisa diberi kekuatan untuk bisa menunaikan sembelihan korban. Ayo pancangkan niat, bulatkan tekad. Siap? Yang kedua, haruskah kita panjangkan niat, bulatkan tekad untuk korban si Ustaz? Ya, karena korban itu bukti cinta seorang hamba kepada Robnya. Apa? Bukti cinta. Cinta itu butuh bukti. Saya tanya, Bapak Ibu cinta nggak dengan Allah? Cinta nggak dengan Allah? Mbok jawab seru banget, nek ora ana buktine cintane jenengan ki cinta gombal. Kata Gusti niku napa mboten? Iya, ana wong lanang suami saben esuk lho karo bojone, "Dek, I love you." Ngasuk maning, "Dek, aku cinta padamu." Ngasuk maning yang ngomong maning, "Dek, aku sayang banget sama kamu." Ning duit ora tahu diwehi, ana salah setitik dikamplengi, bojone bae omongane kasar, ora tahu disayang babar blas. Kalimat cintanya kayaknya kalimat apa? Cinta palsu, cinta gombal. Sama seorang hamba ditanya, jenengan cinta nggak sama Allah? Mbok arep jawab, cintane pol, salat ra gelem, puasa Ramadan, bayar zakat wegah, kurban urung tahu gelem lakoni. Mana bukti cintanya? Nah, ada yang menarik nih.
Di antara manusia ada yang bisa mencapai derajat Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena dia bisa buktikan kecintaannya kepada Allah itu ternyata melebihi kecintaannya kepada selainnya. Yuk kita belajar cinta dengan sosok ini. Hanya ada dua manusia yang mencapai derajat Khalilullah. Satu Nabi Ibrahim alaihissalam, dua Nabi Muhammad SAW yang bisa sampai kepada derajat Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada Allah melebihi kecintaannya kepada selainnya. Nah hari ini yuk jajal belajar cinta dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Harapannya nanti kita juga menjadi orang yang dicintai Allah. Yuk kita coba sinauni lagi surat As-Saffat. Kita mulai dari ayat 100, 101, 102. Wonten ayat 100 surat As-Saffat, Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, karuniakan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini kedungannya Nabi Ibrahim. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim setelah sekian lama berumah tangga, ternyata belum juga dikasih momongan, belum mendapatkan buah hati. Maka beliau resah, siapa yang akan melanjutkan dakwah, siapa yang akan menjadi penerus perjuangan selepas sedone nanti. Makanya beliau sangat mendambakan punya keturunan. Sampai Allah kabulkan. Sehingga kemudian di ayat 102 Allah ngendika, wa basyarnahu bihulamin halim. Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran seorang putra yang amat sabar. Cuma pengabulannya unik, tidak dari istri yang pertama Sarah, tapi ternyata dari istri yang kedua Hajar. Dari ibunda Hajar inilah lahir seorang putra bernama Ismail. Saya tanya, dangu mboten kagungan putra, ngerti-ngerti kok diparingi momongan, kinten-kinten raose pripun? Walah kayaknya seneng banget, bahagia banget. Ya. Karena kadang seperti itu, ada rumah tangga ulah umah maglong-maglong, kendaraane kuinclong, keramike melong-melong, ning nek urung duwe keturunan kepripun rasane ana sing kurang gitu kan. Nah ini kelengkapan rumah tangga seperti itu dikaruniai momongan, maka Nabi Ibrahim bahagia banget. Begitu Ismail beranjak menuju usia remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail itu menginjak usia sa'ya, as-sa'ya itu usia sekitar 12 plus. Berarti nek anak itu ya wis bisa dikongkon, Dek le, tolong ya tukokna gula nang warung gitu kan. Tolong tukokna gas. Gas kuat ora ya nek 12 tahun ya, gitu kan. Wis bisa dikongkon-kongkon diperintah-perintah. Allah uji, barang sudah menginjak usia mau remaja diuji. Justru Ismail diperintah kon disembelih. Masya Allah. Coba perasaan kita sebagai orang tua kira-kira gimana nih? Ini perintah melalui mimpi bahwa ini memang perintah Allah supaya putranya itu disembelih. Dan Ibrahim tahu betul bahwa itu memang perintah Allah harus ditunaikan. Tapi Ibrahim masih berlaku bijak. Sehingga kemudian dia bilang kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fangdur madza taro. Nak, bapak kok ngimpi atau bapak didawuhi ono ing sejroning ngimpi kok diperintah supaya nyembelih kamu, nak. Fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu, nak? Ini menarik. Ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita petik. Jadi sekalipun Ibrahim itu tahu betul bahwa itu perintah Allah yang harus dilakukan, tidak serta-merta beliau itu langsung menunaikannya. Jadi ora Ismail lagi turu ngerti-ngerti dibacok kayak gitu nih mboten. Ternyata beliau itu komunikasikan dengan putranya, nak, aku kok didhawuhi dening Allah supaya nyembelih kamu, nak. Bagaimana pendapatmu, nak? Nah mestinya orang tua itu juga seperti itu. Nek karo anak itu coba komunikasi. Napa? Kadang kita kan enggak. Begitu kita itu wis ngerti rasanya kita itu bener, kok kudu manut
Pokoknya kebutuh mlebu maring pondok ora, kantemi sisan gitu kan. Lah Rama karo bocah kaya gue, bocah ya sebel mbok karo ramane gitu kan. Dadine ditakoni meneng bae, diceluk nak-nak, anteng bae khusuk banget metekut bae. Jebul lagi ngapa? Lah wis HP-an tok. Kenapa? Karena kita memang tidak pernah mengakomodir perasaan dia itu, kita tidak pernah mencoba tahu perasaan anak seperti apa. Ajak komunikasi. Ini Nabi Ibrahim seperti itu. Tahu bahwa itu perintah Allah yang harus dilakukan, tapi dia masih minta pendapat putranya. Fangdur madataru, bagaimana pendapatmu nak dawuhe Gusti Allah ini? Masya Allah, ya mungkin anak Nabi karena memang dididik, ditarbiyah dengan bagus. Jawabannya menggetarkan hati. Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai bapak, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Masya Allah. Padahal Arab disembelih, dia itu masih memanggil bapaknya dengan panggilan ya abati. Konon ini panggilan yang paling hormat seorang anak kepada bapaknya. Jadi tidak memanggil wahai abi, bukan manggil abah, bukan, tapi ya abati. Itu menunjukkan bahwa dia itu sangat hormat kepada bapaknya. Dan jawabannya apa? If'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku sabar bapak. Insyaallah kula niku sabar. Mbok kan mangke korban saya harus kehilangan nyawa mboten napa-napa. Sing penting panjenengan saged nindakaken dawuhipun Allah. Masyaallah. Akhirnya betul dicari tempat. Golok sudah ditajamkan, sudah mau disembelih, setan mengganggu. Cari tempat lain, setan ganggu lagi. Sampai di Bukit Mina. Inilah yang besok-besok jamaah haji itu tanggal 10 setelah nginep di Musdalifah, berangkat ke Mina, nanti lempar jumroh, sembelih kurban, tahalul di situ. Yang jelas Ibrahim telah buktikan kecintaannya kepada Allah itu melebihi kecintaannya kepada putranya, sehingga ketika dia itu betul-betul mau menyembelih putranya, Allah Ta'ala berfirman, qad shaddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan perintah di dalam mimpi itu, wa fadainahu bidzibhin adim, maka kami ganti Ismail dengan seekor kibas yang besar. Tapi yang kita garis bawahi, Ibrahim siap korbankan miliknya yang paling berharga demi kecintaannya kepada Allah. Loh kok disebut milik yang paling berharga? Iya, bagi orang tua itu tidak ada yang lebih bernilai, tidak ada yang lebih berharga daripada anak. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Orang tua siap kok, harus kehilangan rumah. Orang apa nyong orang dua rumah, orang apa sing penting anaknya nyong selamat. Nyong orang dua mobil ora apa-apa sing penting anaknya nyong selamat. Nyong orang dua sawah, orang dua kebun ora apa-apa sing penting anaknya nyong selamat. Bahkan orang tua itu mungkin siap kehilangan nyawa, yang penting anaknya bisa tertolong andai dia itu sakit atau kecelakaan. Karena saking cintanya, karena anak itu milik yang paling berharga dari orang tua. Ibrahim siap mengorbankan milik terbaiknya. Maka Ibrahim berhak atas gelar Khalilullah. Lah hari ini kita tidak diperintahkan untuk menyerahkan rumah yang kita miliki kepada Allah. Hari ini kita tidak diperintah kaya kebun sawah kan diserahkan dumateng Gusti Allah. Mboten, kita disuruh menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki, dibelikan hewan korban tanggal 10 kan disembelih. Itu tok. Enggak banyak-banyak, cuma itu. Cuma kadang kita itu banyak alasan. Padahal demi hobi tuku bonsai 15 juta, demi istrinya cantik, saben wulan mengsalon anggarane 3 juta, jerenggo setrika wajah, sulam alis, mandi susu, singgo luluran, macem-macem. Demi keren tuku HP regane 12 juta. Saben tahun sing jenenge aksesoris mobil, pelek kudu ganti, joke kudu anyar, sing mungkin dikasih aksesoris ini aksesoris itu, saben tahun 5 juta. Pit-pitan ora cukup nek gur sing rega 3 jutanan, karpe sing 20 juta. Bareng wayahe kon korban ngomongnya nopo, aduh ngapunten lah genyong urung teyeng jangger kon korban. Ya Allah,
Jangan-jangan problemnya bukan tidak mampu, tapi karena memang ada yang lebih dicintai daripada Allah. Dia lebih cinta kepada hobinya, dia lebih cinta kepada istrinya, dia lebih cinta kepada gengsinya, dia lebih cinta kepada selera dan hawa nafsunya. Ada yang lebih dicinta daripada Allah. Andai dia itu mungkin mau berusaha, sebenarnya dia itu mampu untuk menunaikan sembelihan korban. Cuma karena ternyata Allah bukan yang termasuk yang paling dicinta, maka kita katakan, yuk pancangkan niat, bulatkan tekad untuk korban. Karena korban itu apa? Bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Siap korban? Modalnya apa? Tekad. Nyong kudu tayeng jajal diucapaken maning. Nyong kudu tayeng korban. Sing madan mantep karo ngepel. Nyong kudu tayeng korban. Gimana? Sing ngepel insyaallah tayeng korban. Satu lagi nih, haruskah kita merencanakan korban? Kali ini kita jawab, iya. Karena korban adalah wujud syukur. Wujud syukur kan mesti. Ayo coba kita renungi nih surat Al-Kausar. Apal napa mboten? Ya. Ayat pertama unggale pripun? Inna a'tainakal kausar. Tegesan apa? Inna sak temene a'tainaka ingsun paringaken kelawan sira al-kausar. Al-kausar itu ada dua makna. Makna untuk Nabi SAW tegesen nahrun fil jannah. Al-Kausar itu sungai yang ada di surga sing dipun caosaken dumateng Nabi SAW. Tapi ada makna yang kedua Al-Kausar. Al-Kausar itu artinya nikmat yang banyak. Nah ini bagi kita. Seakan-akan wonten ayat niku Allah Ta'ala niku sing welehke dumateng kula panjenengan, he menungsa mbok pada kelingan ingsun wis maringi nikmat kelawan sira ki jan ora ana pedote. Nggih napa mboten? Rezeki kayane setahun iki jan mboten enten pedote. Kados niku ana sing meneng bae mesti anu akhir kasa meneng bae. Kados niku napa mboten? Nggih, sekalipun ana sing oleh rezekine kaya grujugan, ana sing kaya banyu mili mangtur, ana sing gur tes-tes tok ning ya jane ora ana pedote. Nggih napa mboten? Itu yang materi, belum yang imateri, yang bukan materi. Alhamdulillah setahun ini jantung masih berfungsi, ginjal masih bisa menyaring darah sehingga nggak perlu cuci darah. Pankreas kita menghasilkan insulin sehingga tidak kelebihan gula darah. Lambung kita masih bisa mencerna makanan. Urat saraf kita itu masih berfungsi dengan baik. Itu semua jenenge nikmat. Lah, tengah ayat setunggal kula panjenengan pun diwelehke banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Ayat keduanya niku dawuh fasholli lirabbika wanhar. Nek wis kelingan nikmat Allah sing paringaken dumateng kula panjenengan boten enten pedote, mbok salato, mbok korbano. Oh, kita diperintah bersyukur dan syukur itu dengan amal, salat, kurban. Maksudnya kepripun? Nikmat badaniyah disyukuri dengan amal badaniyah. Contoh nikmat badaniyah nopo? Awake sehat, wingi tensine dhuwur saniki normal, wingi gula darahe dhuwur saniki normal, disyukuri. Oh, tak lakoni amal badaniyah, tak tambahi tahajude, tok tambahi ba'diyah qobliyahe, otok jajal puasa sunahe, niku jenenge syukur. Nikmat maliyah, nikmat yang sifatnya harta, contohnya apa? Rezeki omber, dagang laris, bisnis lancar, karir kian menanjak, disyukuri. Syukuri dengan apa? Amal yang sifatnya maliyah, contohnya apa? Tambahi infake, bayar zakate, sregep sedekah, tunaikan sembelihan korban. Amal. Oh, berarti korban wujud syukur. Ning anane kadang kita itu tidak mampu merasakan nikmat sehingga anane nopo ngangluh tok, anane nopo rasa kurang tok. Anu kepripun jajal?
Anu kepripun jajal? Sebab kita suka melihat orang yang lebih nikmat dari kita. Jane omahe jenengan wis kemenak, gendeng ora bocor, listrike ya alhamdulillah murup, temboke ora bolong, lantene keramik 30 kali 30. Ning sing jenengan pirsani tanggane jenengan sing omahe tingkat 3, keramike nganggo granit, temboke niku sing cete melong-melong, garasine itu terparkir mobil nganti 4. Jenengan rasane kepripun anggen nyawang kados niku? Kayane segondang sing paling rekasa ora ana liya kecuali nyong. Kayane sebantar waru sing paling menderita ora ana liya kecuali nyong. Kenapa? Bukan karena kita itu mendapatkan musibah, tapi karena kita melihat orang yang lebih kepenak daripada kita. Itu yang jadi problem. Lah, dari situlah nih sebagai penutup jumpa kita hari ini. Yuk sinau syukur karo Mbah Poniem. Sinau syukur kali sinten? Sanes Mbah Lapis lho niki. Mbah sinten? Mbah Poniem. Yo coba kita tengok nih. Oke. Tak ajak nonton daleme Mbah Poniem. Ini rumahnya, rumah beliau. Ini kisah nyata, ini bukan film, kisah nyata. Ini rumah Mbah Poniem. Terase mboten ngagem kanopi, gendenge ya udu sokak. Iki sakane ya udu nganggo pilar-pilar sing keren. Pring. Temboke batam rongos, jendelane ditutup karo sebitan. Bajaringan nopo ngangge pring niki? Malah gede. Coba kinten-kinten nek nonton omahe kados niki wong pelarat napa wong sugih tadi. Makanya Ustaz tadi bilang Mbah Poniem di kampungnya termasuk orang yang miskin. Nah, ada yang menarik. Ketidakmampuan Mbah Poniem itu dalam urusan ekonomi ternyata tidak menghalangi Mbah Poniem saben taune saged kurban. Masya Allah. Nih, nggo pirsani wajah beliau nih. Ini wajahnya. Oke. Sudah coba pirsani samparane. Nah, nyuwun ngapunten nggih. Nek samparan kados niku kinten-kinten wong sugih napa wong melarat? Wis jujur bae, jujur bae. Kayane ya ora tau nganggo lulur, ora tau nganggo hand body, gitu kan? Sandale be ketingale mboten branded. Napa branded? Oh, branded. Brandednya Swallow. Selen maning. Nih lihat nih. Nih temboknya. Oke, sampai di sini tak jelas kayak mungkin orang kena suaranya. Kalau beliau mau tidak korban, aslinya pantes sepol. Gini pembuatan patut lah nek Mbok Poniem niku mboten korban niku patut. Kenging nopo? Temboke gedek bolong-bolong, lantene dereng di keramik tesih tanah, orang duwe TV, orang duwe kulkas, orang duwe HP, orang duwe sepeda motor. Kitchen sete kados niku kitchen sete. Ini ya, ini dapurnya kayak gini nih. Tuh, sederhana banget. Nah, menarik. Menurut Mbah Poniem, urusan korban itu bukan urusan kemampuan, tapi kemauan. Artinya wong nek duwe kemauan iku jane asline ya nuteyeng. Gari gelem apa ora. Menurut Mbah Poniem seperti itu. Masya Allah. Jadi ceritanya gitu. Awal mulanya Mbah Poniem itu ikut TPQ lansia.
ngerti jane anak ibadah korban. Beliau niku ngerti-ngerti bareng diceritani Mbah nenten ibadah jenenge ibadah korban kados niki. Ngesuke niku tengah jenge ustadz niku ngudari jarit. Lho kan medeni banget itu kan. Jebul teng pucuke niku diundel-undel niku isine duit ditokaken. Le, aku titip tukoke wedhus nggo kurban. Masya Allah. Bukannya kemudian dari dompet yang isinya itu abang-abangan wakeh banget, mboten teng kuwel-kuwelan teng jarit niku wau ditoke, le titip nggo tuku wedhus nggo kurban. Sampai istrinya beliau ini kemudian ketika menerimanya itu ndelodok karo nangis, ya Allah Mbah Poniem gitu kan. Bahkan di beberapa hari kemudian beliau niku lajeng datang lagi, Mbah Poniem datang lagi, le iki tak tambahi duwite tulung golekke wedhus sing gedhi. Coba kita arep korban bae wis pesan jajalah golet sing majiran apa-apa li sing regane murah. Golet sing murah kalau kita, kalau beliau ini tak tambahi duwite golek ono wedhus sing gede. Kita malah anu ge panitiane tolong lah ya goletna sing maden gering-gering paha, sing penting murah. Ya Allah kalah kalau karo Mbak Poni ya Masya Allah itu. Nah ini. Nah ini beliau nih. Nah menarik nih. Pas badhe kondur tadi Mbah Poniam lajeng ngendika, le tahun ngarep aku arep korban dhewe. Maksudnya wis ora weh duit. Aku arep tuku cempe, tak ingu dhewe, tak ngarit, men tahun ngarep iso korban. Sejak tahun itu beliau sudah tidak ngasih duit lagi. Wis nuntun wedhus kiambak. Tapi tadi wani tuku cempe, wani ngarit kiambak supaya bisa korban. Masya Allah. Ben ngemben mati kajenge penak. Karepe niku men matine kepenak. Ya Allah, sederhana banget. Dia tidak kepengin golet pangalembono, bukan panjat sosial, bukan pencitraan, ora kepengin dialem dan seterusnya. Kepengin nek mati-matine penak. Bahasa kita apa? Husnul khotimah yang dikejar. Ya Allah. Mbah napa mboten eman-eman. Nek kita kan lah mending sing nggo tuku keramik dhisik apa ya. Lah ki jonge nggo tuku kompor apa ya. Lah ki jane nggo ngecat omah apa ya. Mbah Poniem ditangleti, Mbah ora eman-eman, Mbah. Ora, aku los. Los niku tegese napa? Ikhlas. Sudah. Muga nek sesuk aku ki dijupuk dipundhut karo sing kuwasa, aku ki matine penak. Beliau mengulang lagi kalimat seperti itu. Masya Allah. Ini Mbah Poniem. Coba yuk kita renungi. Rumah kita kayaknya jauh lebih bagus daripada rumah Mbah Poniem. Umur kita kayaknya lebih muda daripada Mbah Poniem. Fisik kita kayaknya jauh lebih kuat daripada Mbah Poniem. Beliau bisa korban setiap tahun itu kenapa? Karena punya kemauan. Jika Mbah Poniem bisa memampukan dirinya untuk berkorban, bagaimana dengan kita? Tadi kayaknya fisik kita jauh lebih kuat, nih kan? Kayaknya kemudian tadi ya umur kita jauh lebih muda, yang mestinya ide-ide kita itu jauh lebih canggih. Dialah Mbah Poniem, usia 75 tahun, Dusun Ngerendang, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rasanya membuat kita itu iri. Beliau bisa bersyukur sekalipun umai gede, sekalipun lantainya tanah, sekalipun tidak punya kulkas, tidak punya TV, tidak punya kendaraan bermotor. Tapi beliau itu masih bisa bersyukur, sehingga kepengen mewujudkan syukurnya dengan menunaikan sembelihan korban. Dari situ yuk punya target. Mboten saged tahun niki ning kudu duwe tekad, tahun ngarep nyong kudu tayang korban. Siap? Nek tahun ngarep urung tayang bikin tekad lagi, tahun ngarep nyong kudu tayang korban. Siap? Jangan sampai umur kita bertambah, seumur hidup belum pernah kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Kita belum pernah itu membuktikan syukur kita kepada Allah. Masa kita kalah dengan Mbah Poniem?
Inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kaji kita di kesempatan malam hari ini. Setidaknya masih ada 22 hari lagi sebelum ketemu Idul Adha. Monggo dimulai dengan niat, dimulai dengan tekad. Nanti biar Allah yang membukakan pintu-pintu langit, membukakan pintu-pintu rezeki, supaya kita bisa menunaikan ibadah yang satu ini. Siap? Insyaallah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kados mekaten, lajeng mekaten, kawula niku gadah unek-unek niki. Kalau kajian kita geser hari Jumat, napa kinten-kinten panjenengan saged? Ya, TPQ lansianya nanti geser hari Kamis, Lambangan. Karena ini kebetulan kami sedang menata-nata jadwal supaya ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi, sehingga nanti kalau hari Kamis di Pertahan ini biasa jamnya tetap jam 4 ini, tapi dintennya dinten Jumat. Mangke TPQ lansia geser teng dinten Kamis, Lambangan wekdal. Ngaten? Ya, insya Allah pekan depan, insya Allah pekan depan. Dan insya Allah kami umumkan juga kita Al-Qomar Center juga nanti tanggal 10 akan melaksanakan penyembelihan kurban sebagaimana biasa. Kita nanti akan ada beberapa titik yang akan kita bagi daging kurban. Insya Allah untuk tahun ini sudah kayaknya mendekati 4 ini ya, ada 4 sapi dan beberapa ekor kambing insya Allah ini ya. Ini ada pertanyaan atau apa nih? Oh ini, ada pertanyaan masuk ini. Misalkan, saya tanya ini, misalkan mau kurban 1 ekor sapi dan di situ ada 7 orang, tapi di antaranya terdapat kelompok atas nama kelompok. Apakah kurban 1 ekor sapi bisa dikatakan sah atau afdol, padahal ada ketentuan kalau 1 ekor maksimal 7 orang, dan jika salah satu dari 7 orang itu nama kelompok berarti bisa dikatakan oh baik ya. Ini pertanyaan. Jadi begini, korban itu sudah ditentukan syariatnya, termasuk maksimal patungan berapa orang itu sudah ditetapkan. Jadi kalau sapi niku nggih maksimal diadakan patungan oleh 7 orang. Lebih dari situ tidak disebut kurban. Nah ini tadi pertanyaannya, ini si pitu ning sing 1 itu nama kelompok. Misalnya sohibul korban 1 pak fulan, loro pak fulan, telu pak fulan, papat pak fulan, 5 pak fulan, 6 pak fulan. Ning pitune dasawisma kelompok fulan. Ah, berarti wong pira nek dasawisma? 10 tambah 6 dadi pinten? 16. Enggak boleh. Berarti pitu ya harus personal semua. Fulan jumlahnya pitu. Enggak boleh kemudian yang nomor 7 itu, yang nomor pitu. Lah sing nomor pitu ki sapa? Ki anu Pak RT, wong sa RT gitu kan. Wong sa RT urunan mungkin 100.000 ketemu 4 juta, lah digemblokaken maring 6 tadi yang sudah mau ikut korban. Enggak boleh. Bisa dipahami? Nanti jadi enggak sah karena tadi syarat pengadaan hewan korban itu untuk 1 ekor sapi maksimal 7 orang. Seperti itu jawabannya. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas lebih khusus lagi tentang sembelihan korban. Insya Allah. Ini dulu. Tapi tadi kami tawarkan siap hari Jumat jamnya tetap. Nah harapannya nek dinten Kemis jangan kepengen banget nyuguh kula niku ning mbok pada puasa. Padu-padune anu males nyuguh gitu loh, ngetok-ketoknya kayak gitu-gitu. Ning mbok dina jemuah mbok ana busil digodhog, mbok ana gedang godhog, mbok ana jenengan malah sing arep nggawa mendoan, kayane kok lebih semanger. Salah satu tujuannya itu. Siap? Men patut loh, masa ado-ado kang Bantar Waru, Wedang Putih Beura, ana sing kang Gunung Ngalang, tekan ngeneh kengelaken dejurna baik.
Jane madan isin, gitu kan? Ning nek geser dinten jemuah, mbok sami mboten puasa kan berarti nanti sing ngersakake ngunjuk teh enten teh, sing kepengin soda gembira nggih saged tumbas piyambak niku kan, napa sing kepengin seprit mangke saged teng warung niku kan boleh gitu. Boleh napa mboten? Boleh wong anu tumbas piyambak kados niku nggih. Insyaallah tujuannya seperti itu dan semoga dimudahkan oleh Allah. Nanti nggih geser-geseripun nggih ya. Makaten kaum muslimin niki sampun sawetawis sonten sudah jam 17 lebih. Ini dulu. Yang jelas tadi gimana memulai ibadah korban dengan apa? Sing penting modal, niat, tekad. Kalimatnya pripun? Kalimatnya pripun? Nyong kudu tayang korban. Yo bareng-bareng. Bapak-bapak kurung. Nyong kudu tayang korban. Ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makatan kaum muslimin monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.